Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, teman-teman pendengar. Maaf, rada grogi soalnya kita kedatangan tamu yang super spesial, Mbak Irma. Halo, Mbak. Jangan dong. Halo, Idola wah soalnya. senang sekali nih. Nggak Eh, nih, senang sekali nih aku diajakin soalnya Pandemic Talks itu wah, udah keren banget nih. Tiba-tiba diajakin. Ya ampun, rasanya GR. ya, ya, Terima kasih sama-sama, Mbak. banyak diajakin ya. Kita juga terima kasih, Mbak, Selamat datang waktunya. Mbak ya. Ya, ini kita rekam tanggal 26 Juli, itu minggu ke sekitar 4 bulan ya setelah setelah Indonesia ada kasus pertama dan 7 bulan setelah ada virus COVID. Nah, cukup lama ya, udah setengah jam lebih. Bentar, bentar. Terus apa namanya? Kenapa manggil Mbak Irma? Mbak Irma ini adalah banyak ya. Mbak Irma ini dimensinya banyak banget. Ya nggak sih, Mbak? Atributnya dan keren-keren. Terus, tapi kita di sini mau spesifik ke Mbak Irma sebagai salah satu inisiator dari lapor COVID ya. Betul kan, Mbak? Itu Betul, betul. boleh nggak kita ngulik dikit dulu ngapain sih Mbak awal-awal bikin kayak gitu? Ngapain ya? Eh, Dulu ngapain? Oke. Ngapain itu jadi saya tuh beruntung ya, saya punya banyak teman-teman dekat yang satu frekuensinya sama gitu ya. Frekuensi. Uh, dari awal kalau mau dibilang kenapa kami berteman sangat akrab itu awalnya ketika ada cicak buaya, ingat gak tahun Oh, udah 2009 lama gitu. ya. Sudah Oh, udah lama banget 12 tahun dari situ lebih. karena betul, karena waktu itu saya tuh dulu kerja di ICW ya, Indonesia Corruption Watch. Terus habis itu Hmm. ya terlibat kegiatan-kegiatan aktivisme ya. Waktu itu namanya bukan belum marak lah ngomongin aktivisme, tapi ya udah saya kerja di ICW, saya melakukan advokasi anti korupsi, kemudian saya pindah kerja ke tempat lain gitu yang namanya PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, yang sekarang punya Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Dan di sana kegiatan saya tuh sama aja gitu. Tapi terserah dipikir-pikir kayaknya akarnya ketika dulu saya jadi mahasiswa, saya sekolah di UGM, Fakultas Filsafat S1-nya, terus waktu itu masa-masa reformasi. Jadi Hmm. kan wah kita tuh demo dan segala macam. Cuman tapi saya bukan korlap atau apa itu enggak. Saya bahkan seksi konsumsi atau apa aja lah, kalau ada orang sakit saya nolong gitu. Saya bukan leader lah ya pada saat itu. Nah, terus oke, karena pada saat itu ada cicak buaya, terus rasanya kok kita perlu melakukan sesuatu. Karena saya dibesarkan dengan bekerja di LSM, kita tuh dulu punya koalisi ya, koalisi Komisi Konstitusi kalau nggak salah. Koalisi macam-macam lah, merespon macam-macam. Koalisi itu terdiri dari lembaga-lembaga, ada beberapa LSM, biasanya kita merespon isu, kemudian ada dukungan dari donor, maka terbentuklah koalisi lembaga gitu. Karena ada support, hmm. sistemnya tuh mensupport secara sumber daya, sumber dana mensupport. Tapi soal anti korupsi ini, kasus cicak buaya tuh agak lain menurut saya. Waktu itu kita iseng aja pas habis baca majalah Tempo, waktu itu Kombes Susno Duaji, kalau teman-teman tahu ya, Iya, iya. itu Susah tuh aja. bilang, dulu dia bilang gini, wah cicak kok melawan buaya gitu. Terus kita tuh lagi Masuk gitu. nongkrong-nongkrong biasa. Kita lagi nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai sore jam 5 itu, lagi nongkrong-nongkrong santai-santai, terus di teras kantor. Terus habis itu ada temenku bilang, Irma, ini gimana nih? Kita mau ngapain nih? Apa nih? Kita kerjain aja yuk, gitu. Ya maksudnya bukan dikerjain ya. Kita harus bikin sesuatu. Kita Bikin. ngapain ya? Ya udah di karang-karang aja deh. Cica itu cinta Indonesia, cinta KPK, gitu. Oh, Terus, wah ya udah. Nah dari situ ternyata berlanjut. Aku mikirnya bahwa karena kami itu tadinya berbasis institusional, uh, Hmm. kayaknya ini nggak bisa deh kalau lo harus berkoalisi dulu, kelamaan. Kita harus melakukan sesuatu dulu nih. Akhirnya berlima waktu itu, hmm. berlima kita tuh intens rapat dari teras ke teras orang lain, dari apa dulu coffee shop masih belum 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 tren lah ya. ngetren ya. 2010 belum. Tapi dulu ada
belum. Saya dulu ada kedai kopi gitu di daerah Jeruk Purut gitu. Kita kalau pas pulang itu suka ngelewatin situ. Jadi, kita mampir sini. Kita rapat nih. Cicak buaya. Padahal sebenarnya pengen makan bakso aja. Tapi terus ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita harus bikin A, B, C. Jadi planningnya jadi ini. Bagaimana nih kita harus ngikutin siapa? Saya akhirnya ajakin beberapa kawan dekat saya di teman-teman di ICW gitu ya. Saya ajakin lah teman-teman dekat. Meskipun saya udah nggak kerja di ICW, tapi kayaknya apa yang saya lakukan tuh masih ini deh, masih inline dengan Relevan, inline. Nah, terus akhirnya saya percaya bahwa individu-individu yang memiliki dorongan atau visi yang sama itu bisa juga melakukan perubahan gitu. Jadi tanpa melalui terinstitusionalisasikan itu bisa melakukan banyak hal. Akhirnya berangkat dari 5 orang ini kita sepakat untuk mendesain kampanye dan advokasi cicak buaya. Kemudian jadi complicated lah. Kita mikirnya tuh wah banyak banget. Kita jangan sampai artinya kita di balik layar ya. Setelah itu juga kemudian ngajak beberapa teman-teman lembaga. Artinya kita sebagai pemantik, kita yang merencanakan, kita rencanain ngecat gedung KPK, ada banner, giant banner. Saya ngajakin teman-teman lah yang saya kenal. Waktu itu Eko Nugroho, saat itu seniman lagi naik daun dan dia concern banget dengan situasi sosial politik. Saya ajakin mau nggak? Akhirnya dia bikin spanduk yang nutupin gedung KPK. Terus kita kenal dengan Konfederasi Panjat Tebing Indonesia kalau nggak salah. Jadi itu dari gedung Menara Imperium. Jadi saya kenal mereka tuh karena itu dikenal sama Pak Eri itu. Lompat dari gedung Menara Imperium di Kuningan ke bawah sambil membentangkan ini. Jadi kita sama sekali tidak membuat kegaduhan, tapi kita membuat performance art yang message-nya bikin aware bentuk ini ya. Orang aware. Cuman akhirnya kita nggak bisa begitu aja, tapi di dalam kita juga membangun jaringan yang kuat dan banyak sekali orang ya, terutama tim litigasi hukum itu kita kayak main detektif beneran deh, pokoknya ada banyak kanal-kanalnya gitu. Jadi kita mendapatkan informasi dari A1 gitu ya, kemudian kita olah dan kita bentuk aktivasi kampanyenya, advokasi publiknya seperti apa. Karena waktu itu pikirannya gini, yang harus disampaikan adalah, yang harus dipengaruhi adalah publik. Jadi publik harus tahu posisi kasusnya ini seperti apa. Pak Bibit dan Pak Chandra ini adalah korban aja kriminalisasi karena waktu itu lagi ngurus kasus korupsi besar. Nah terus jadi kita harus mengambil hati rakyat nih, kampanyenya harus populer. Wah itu susah banget jalannya. Jadi teman-teman mendekati teman-teman musisi, seniman itu ternyata nggak mudah karena isunya nggak langsung gitu sama mereka, penuh penolakan awal-awalnya. Tapi karena kita semangat terus pantang menyerah, akhirnya toh begitu berhasil ya masuk Orana. Aku sebenarnya nggak ngajak Mas Arief, tapi waktu itu kita ngasih tahu, Mas, kami akan ada acara karena pada waktu itu kita share informasi ke wartawan yang ngepost di KPK. Jadi mereka pada ngeliput ketika kita ada beberapa acara. Nah, Mas Ahmad Arief ini termasuk yang sangat amat mendukung kami dan melahirkan banyak sekali tulisan yang sangat powerful ya. Betul, powerful untuk menciptakan perubahan, terutama perubahan kebijakan. Tapi ada hal lain yang menurut saya lebih menarik lagi ya, karena itu faktor waktu itu presiden kita Pak SBY. Pak SBY itu kan agak-agak sensi gitu ya, jadi gampang banget kita kalau mau dapat info. SBY mau ngeluarin SP3, SBY mau ngeluarin ini. Oke, kita harus, jangan sampai kejadian, kita harus. Jadi seru. Rasanya kangen ya kalau sekarang. Saya sulit banget kalau sekarang nih dipengaruhi. Energinya udah beda. Singkat cerita, itu kan aku sebenarnya ceritanya terlalu panjang kali ya, nanti dipotong aja. Pengen menjelaskan bahwa kita itu pernah merasa sukses ya, karena sukses kasus Bibi Chandra juga akhirnya selesai, meskipun perlu beberapa tahun. Tapi saya mau lesson learn-nya adalah
bahwa ketika individu-individu yang memiliki visi atau dorongan atau panggilan yang sama itu berkumpul, udah punya frekuensi yang sama, kayaknya bisa melakukan perubahan. Nggak usah nunggu sampai ngapain-ngapain. Nggak usah Contoh nunggu nyata jadi lainnya presiden Pandemic ya. Talks. Iya. Nggak usah Nggak nunggu jadi usah. anggota DPR gitu atau nggak usah. Iya. Ya kayak yang dilakukan teman-teman inilah. Harus klik dulu frekuensinya sama, kayaknya itu memangkas banyak hal ya, memangkas komunikasi yang nggak perlu apa segala macam. Jadi udah, nah demikian juga pada saat COVID ini, sebelumnya tuh, karena saya baru pulang dari Amerika ya, baru pulang kuliah, jadi agak-agak terputus dulu, hibernasi dulu sih sebenarnya juga karena waktu kuliah kok rasanya capek banget ya, sekolah S3 ya kok kayaknya nggak ada waktu santai, rileks gitu. Iya. Sebenarnya pengen menikmati hidup sambil apa? Saya tuh pengen spend waktu lebih banyak di kios karena kan teman-teman efek rumah kaca udah kami tinggalkan lama lah ya. Ini kita balik ya, ini dulu deh, bayar utang dulu sama teman-teman supaya bondingnya kuat, terus bareng-bareng membesarkan kios dan lain sebagainya. Baru setelah itu saya memang punya rencana untuk melanjutkan karir sesuai dengan bidang keilmuan saya. Nah, tapi unfortunately atau fortunately kita dapat wabah ya, dapat COVID. Terus dari bulan Desember ketika dengar di Wuhan udah bingung. Begitu Malaysia ada, Singapura ada, kemudian negara-negara tetangga terdapat kasus, dan pada saat itu dibarengi dengan Indonesia itu negara tropis, jadi tidak akan mungkin terkena virus corona, nggak mungkin masuk ke Indonesia. Ada yang bilang juga karena masyarakatnya religius gitu ya, jadi otomatis akan dilindungi gitu dan lain sebagainya lah. Saya udah perasaannya nggak enak, ini nggak bisa, ini prinsip pengendalian dan pencegahan infeksi ini kok tidak dijalankan. Ini gimana di sebuah negara ya yang karena gede kan kayak harusnya gini gitu. Harusnya kan kalau di negara-negara tetangga sudah ada kan harusnya sebenarnya sudah bisa dihitung kapan virus ini akan masuk ke Indonesia, mengingat banyak mediumnya ya, ada pesawat yang datang ke sini, ada dari Wuhan, ada juga mobilisasi atau mobilitas penduduk dari tempat yang terjangkit COVID-19 pada saat itu sebelum jadi pandemi, bergerak ke Indonesia dan lain sebagainya. Ini tapi kok kayaknya santai-santai aja gitu. Terus resah sendiri, dan kemudian keresahan ini di gibah wabah bersama teman-teman tadi, Mas Arif sama banyak lah, macam-macam lah. Terus akhirnya kita tidak bisa kita tidak bisa diam aja nih kayaknya. Yang dilakukan pertama kali adalah kita bikin WA group. Udah bikin WA group, terus saya yang lebih penting lagi, memasuki fase penting adalah ketika kita memutuskan, halo, namanya siapa? Kaiko. Lucu. Udah sana. Maaf. Ya, terus WA group. Jadi terus kita membuat WA group, terus akhirnya kita memutuskan kan, kita mau ngapain nih, daripada kalau cuman bikin pernyataan dan lain sebagainya, ini nggak bisa, karena kita ini yang kita hadapi pandemi, apa yang kita lakukan harus evidence based, sehingga tepat, karena yang dihadapin ini wabah, bukan krisis komunikasi politik saja, tetapi wabah. Terus akhirnya saya kepikiran, karena ini kayaknya harusnya lebih banyak ini yang meninggal atau orang yang sakit itu lebih banyak. Karena kan waktu itu harusnya kasusnya lebih banyak. Karena waktu itu kita kan dengar ada salah satu pejabat BPK ya, kemudian meninggal, tapi tidak ada penjelasan secara gamblang apa sebabnya. Jadi membuat kita bertanya-tanya. Dan kami dapat cerita dari teman tuh kebetulan dia bekerja di institusi pemerintahan gitu ya.
dia juga tidak boleh melayat. Terus, wah ini ada apa? Kemudian di banyaklah ada beberapa WA yang sampai ke saya, lingkaran yang nggak terlalu jauh juga, tiba-tiba sakit seminggu, terus nggak nyampe seminggu terus meninggal gitu. Dikuburnya protap COVID. Terus ya banyaklah, kemudian menyusul kasus Cianjur itu ya. Di Cianjur udah meninggal 2 minggu, dibilang negatif, tapi 2 minggu kemudian istri dan anaknya positif, dan kemudian baru dideklar bahwa oh iya pasien almarhum. 0 ya. Pasien 0. Iya benar, pasien 0. Di Bali juga gitu kan, WNA itu Iya. kemudian gitu kan. Nah, itu mengukuhkan kita sih sebenarnya. Jadi pada saat yang sama kami ini berarti ada yang belum bisa atau belum tercatat. Pemerintah ada yang nggak bisa belum bisa mendeteksi gitu ya. Adanya kasus atau tidak gitu. Jangan-jangan belum ada sistemnya. Ya udah kita bikin WA bot aja kalau gitu. Ngarang aja ini. Oh, bikin apa ya? WA Google Doc aja deh, Google Doc. Google Doc saya aja ngisi Google Doc aja juga. Iya, belum gaptek. Google Doc dan Google Form. Iya, jadi orang bisa upload aja kan gitu. Betul. Jadi maksudnya kita kelilingkan kayak semacam link gitu. Orang masukin deh kalau melihat atau mendengar ada teman atau saudara yang kira-kira sakit mirip COVID. Tentu saja karena saya meskipun saya bukan mengambil konsentrasi epidemiologi, tapi karena di public health belajar sedikit-sedikit juga ya basicnya soal bagaimana ada. Basicnya ada. Dan merujuk kepada jurnal-jurnal yang sudah ter-peer review, kan publikasi tentang COVID sudah mulai banyak ya. Bagaimana lesson learned dari Wuhan, Italia dan lain sebagainya itu sudah banyak muncul sebenarnya pada bulan Maret itu. Lalu saya mengadopsi juga itu. Jadi ngecek, jadi intinya bikin platform di mana orang itu bisa melaporkan. Harapannya itu kita tuh bisa bantuin pemerintah untuk ini ada orang yang mengalami simptom atau gejala COVID ya, kita ada pilihan gitu, apakah sesak nafas, nyeri tenggorokan, panas, demam udah berapa hari, pernah perjalanan kemana, ya gitu deh. Itu intinya sebenarnya kayak form di pedoman penanganan COVID itu ternyata ya. Nah, pada saat itu kita melakukan itu, terus wah kalau Google Form kok kayaknya so yesterday banget ya. Ini udah 2020 loh. Terus kami, bagaimana kalau kita bikin WA bot aja yuk? Kan semua orang ke WA aja yuk. Kan semua orang pakai WA di Indonesia. Iya, tapi sama siapa nih? Kita kan bukan kita siapa-siapa ngerti soal gitu. teknologi. Iya. Akhirnya ketemu ada satu teman, dia data scientist, tapi nggak maju-maju, udah 2 minggu atau 3 minggu tuh aduh nggak jadi karena dia sulit ya, repot sekali, jadi dia nggak bisa menjalankan itu. Terus hingga pas minggu ketiga nggak bisa, ini kita harus udah kehilangan banyak waktu nih, ayo buruan. Tiba-tiba kita ketemu sama teman-teman anak-anak muda You Inspire yang sudah lama memang bekerja atau beraktivitas di bidang meteorologi kebencanaan. Sudah bekerja sama dengan Mas Ahmad Arif agak lama gitu. Aku ada temen nih, ini anak-anak muda. Akhirnya oke. Terus Mas Arif langsung kontak mereka dan mereka semangat. Akhirnya nih anak-anaknya mau nih, gimana nih kita masukkan ke grup? Oke, masuk grup. Akhirnya masuk tuh 5 orang ke WA grup dalam waktu bersamaan. Terus dan dalam waktu kurang dari 48 jam WA bot itu jadi, WA bot dan Telegram bot itu jadi. Itu terus saya langsung gini, ini gimana ya? Kan jadi kita langsung oke. Kita sedang begini, kita pengen melakukan apa, kurang lebih apa, akhirnya diskusi, oke Mbak, berarti gini Mbak, sebagai para data scientist itu, kita tuh kalau mempunyai produk itu harus user friendly, output harapannya tuh usernya tuh bisa dapat apa, kayak gitu. Terus
Oke, setelah berdiskusi kurang dari 48 jam tiba-tiba udah ada. Karena kan kita udah punya kerangkanya ya sebenarnya ya apa yang kita. Jadi kita tuh sebenarnya tinggal ngobrol, terus kita kasih draftnya, terus sama mereka disempurnakan, diskusi sebentar, langsung udah jadi. Terus nama lapor COVID sendiri udah pas itu udah baru ada gitu ya. Nah, waktu itu bingung. Nah, pas ketemu teman-teman You Inspire ini, itu tuh kita kayaknya udah ada deh. Tapi soal penamaan itu bingung kita. Aduh, kita namanya apa ya? Wah, bingung juga sih namanya. Apa kan kita minta orang melapor, maksudnya memberikan informasi, informasi COVID. Nah, tapi itu bukan kayaknya. Aduh, tapi kalau lapor itu kayak serem ya. Lapor, saya ini atau gimana gitu. Aduh, gimana? Jadi tapi waktu itu karena kita harus putuskan cepat ini gitu. Iya, iya. Ya udah deh, lapor COVID aja deh. Akhirnya lapor Mantap. COVID. Istilahnya orang di Indonesia ini sekarang bakal ngeliriknya ya kalau nggak ada data pemerintah ya pasti nggak kawal COVID, lapor COVID sih. Dua itu sih kalau aku ngerasanya gitu. Hebat ya. Itu benar-benar berasal Kita dari itulah organik ya dari orang-orang yang bahkan nggak kompetensinya jauh dari itu kan. Iya nggak sih, Mbak? Ngerasa gitu nggak sih eh kadang-kadang? Deket-deket jauh gitu. iya, deket-deket jauh sebenarnya ya. Karena Sebenarnya kan ini juga bukan tanggung jawab Mbak Irma teman-teman kan maksudnya. Bukan tanggung jawab. Gimana ya, ya? betul, betul. Terus kapitalnya kita kan juga nggak ada kan. Kita nggak punya modal Iya, besar. betul. Nah, Kita nggak, betul Mbak banget. Irma nggak punya tim yang besar gitu loh. Menurut Iya. Mbak Irma, kenapa akhirnya seperti lapor COVID ini, tanda kutip, harus muncul organik? Ini hal yang wajar nggak sih, Pak? Betul. Mbak Irma? Ya itu tadi karena kita kan ragu-ragu ya. Aduh, ini ada yang benar, ini ada yang kurang gitu. Jadi ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebenarnya itu kan tanggung jawabnya pemerintah ya, Iya. membuat kebijakan, tanggung jawabnya pemangku Iya, kepentingan. iya, iya. Sebenarnya ya kalau udah semuanya udah dilakukan dengan baik, kayaknya tuh nggak perlu ya ada lapor COVID. Nggak perlu ada kawal COVID gitu. Nggak perlu ada Tapi pandemic karena talks. Nggak perlu. nggak perlu ada pandemic talk. Iya, kita udah sangat announce dari pertama. Kita tuh pengen bubar paling cepat gitu. Soalnya kita pengen berharap wabahnya cepat selesai gitu. Jadi kita tuh pengen bubar sebenarnya. Nggak, tujuan kita itu. Nah, tapi nyatanya kan emang memanjang ya, Mbak ya. Mbak Irma ke mute deh. Oh ya. Ya. Oke, ya. Iya benar. Ya gitulah, itu kan sebenarnya ini. Tapi gini deh, kalau kita mau positive thinking gitu, pandemi yang namanya pandemi atau wabah ini kan menyerang atau terjadi di mana-mana. Terus ya kita anggap aja deh bahwa kita mungkin pemerintah memang nggak bisa sendirian. Kita semua harus berpartisipasi positif yang baik dan ini ya berperan aktif sebisa kita sesuai dengan kapasitas kita lah. Kalau bisanya sebenarnya waktu itu hanya tinggal di rumah, pas PSBB nggak pergi kemana-mana, di rumah aja pergi kemana-mana. Kalau pas waktu belanja atau waktu yang penting-penting urgent-urgent gitu, itu sebenarnya udah merupakan kontribusi sih. Sumbangsi, kontribusi. Sumbangsi warga untuk ikut mengendalikan atau menekan penyebaran si virus itu. Gitu. Jadi ya udah lewat pandemic talk bisa mencerahkan dan memberikan informasi kepada orang yang mendengarkan. Itu penting banget karena edukasi informasi soal wabah ini ternyata juga yang benar ya, yang tepat itu masih perlu banyak dilakukan oleh lebih banyak orang lagi gitu. Jadi ini sangat berpengaruh banget pasti. Kita juga positif. Iya, kita ada pengen cerita dikit. Kita juga mungkin mirip-mirip ya sama lapor COVID juga ya. Istilahnya keresahan itu yang bikin kita ngumpul dan karena ngerasa satu frekuensi kita mulai entah platformnya kita nggak punya basic Anchor atau
basic podcast sama sekali nggak punya, tapi jadiin aja gitu. Terus gapnya yang kita sadari bersama itu adalah gap informasi yang tadi Mbak bilang ya, Iya. informasi. Jadi bukan kadang-kadang kita sering banget, bukan kadang lagi ya, kita sering banget, yuk kasih tahu pejabatnya dong, kasih tahu ini apa namanya kontak pejabatnya Eh, biar Mm-mm. biar ini kalau kalau kamu ngomong gini aja nggak mungkin ada impactnya gitu. Kita selalu mikir lagi gitu. Nggak juga sih, justru kita nguatin apa horizontal information ini ya, transmisi Iya, informasi di iya, horizontal biar kita sama-sama paham iya. gitu bahwa yang di situ gap informasi di bawah gitu, bukannya kita langsung pengen ngerubah apa ya, ngerubah ngerubah atas banget gitu. Tapi tetap di masyarakat masih ada kayak gitu kan, Mbak? Masih ada eh, masih ada resistensi. Ya nggak sih, Mbak? Resistensi bahwa kita tuh harus ngasih solusi, Mbak. Loh, kita solusinya tuh solusi maksudnya kalian, eh, solusi itu kalian apa ya? solusi kalian apa gitu. Sering banget ditanyain kayak gitu. Mbak juga kayak gitu nggak sih, Mbak, selama jalanin Eh, iya, tapi memang ini kita tuh harus berstrategi ya. Mungkin aku nggak tahu nih Mas Firza nih ya kayaknya lebih tahu deh. Kalau aku biasanya sekalian aja kita juga harus menjelaskan. Kayak kadang-kadang kita tuh apa we have to be bold pada saat yang tepat gitu. Pada saat yang tepat lainnya lagi kita harus apa ya? Ya pokoknya berstrategi lah dalam mengkomunikasikannya. Misalnya contohnya begini. Kalau Iya, misalnya saya awal-awal sebenarnya relatif agak jarang ya mendapatkan uh, kritikan atau omongan lah ya, bukan kritik, omongan tentang misalnya hmm, ini ngomong aja solusinya apa itu hampir nggak pernah. Mungkin awal-awal juga pernah karena memang dari pertama kali kami selalu saya pribadi ya selalu kalau ngomong selalu bilang kita ini urun waktu, urun pikiran, urun data, itu sudah melakukan sesuatu, itu kontribusi dan ini berbasis evidence. Ayo, mau tanya apa? Mau tanya dasar landasan ilmiahnya apa? Ada landasan. Kita melakukan ini punya framework yang namanya kalau mau melihat keparahan sebuah wabah, sebuah bencana, itu ada yang namanya kita bisa melihat angka kematiannya. Seberapa besar mortalitas yang disebabkan oleh ini. Ini bisa dilihat dari excess death yang ditimbulkan akibat akibat COVID. Cara ngelihatnya gimana? Yang lihat aja sekarang data PDP dan ODP yang meninggal ditambah yang terkonfirmasi positif itu berapa? Mbak dapat datanya dari mana? iya, Kami ngumpulkan dari situs resmi kabupaten kota resmi loh. Ini yang catat punya pemerintah loh, seluruh kabupaten dan kota. Jadi kita itu memberikan masukan atau kritik itu berdasarkan data. Jadi datanya punya dulu, baru disampaikan. Nah, data ini kan nggak gampang nyarinya. Dan kontribusi kita ya urun data itu. Jadi kayak langsung disampaikan, kita nggak cuma ngeritik aja, kita bekerja gitu. Dari cuman 5 iya, iya. orang, 10 orang, sekarang udah jadi oh ya, Wow, 135 atau wow. 150 gitu. Eh, ya udah gitu. Terserah kalau aku sih gimana ya harus asertif dan harus berani menyatakan bahwa ketika orang yang mengkritik atau nyinyir doang itu hanya nyinyir aja salah, saya akan sangat berani untuk menyatakan Anda salah. Coba kalau Anda tanya kontribusi kami apa, saya ya akan ini jelaskan. ya, ya. Tapi sampai syukurnya sih sampai sekarang kami sangat jarang ya mendapatkan omongan nyinyir-nyinyir kayak gitu tuh jangan. Nah, kami pun sebenarnya juga karena kita ini kan pandemic talk terus lapor COVID ini kan juga sebenarnya tujuannya kan membantu kita semua pemerintah juga supaya pandemi ini segera berakhir gitu kan Yes, tadi Mas yes, yes. Kamil bilangnya gitu kan ya jadi yang kami lakukan itu kita juga ngobrol sama pemerintah bahkan kita itu dapat surat awal-awal kami berdiri yang kami lakukan adalah kami datang ke gugus tugas Hmm, karena ya beberapa dari kami sudah kenal Pak Doni misalnya dan beberapa tim di gugus tugas jadi itu memudahkan kami itu ini ya
kapasitas individu di lapor COVID saya kira ya sudah lama malang melintang di bidangnya masing-masing sehingga punya network yang kuat di bidangnya masing-masing sehingga kita memanfaatkan network itu juga gitu. Dan kita ngobrol ke gugus tugas, kita permisi ya, kita menyampaikan bahwa kami mendirikan yang namanya lapor COVID, yang kami lakukan adalah sebenarnya mengacu juga kepada akhirnya pada saat itu WHO kan pernah ngirimin surat minta ke Pak Jokowi tuh tanggal berapa ya? 10 Maret atau tanggal 11 Maret lupa saya. Suruh emergency kan? Ya, betul, suruh emergency. Terus jangan sampai ada under reporting cases gitu. Kalau nggak salah ada itunya. Nah, itu tuh kita ngerasa bahwa yang kita lakukan emang sudah benar ini, bahkan Pak Tedros pun sudah mengingatkan bahwa negara-negara itu nggak boleh, harus waspada, jangan sampai ada under reporting. Artinya harus mitigasinya harus benar, health surveillance-nya harus benar dan lain sebagainya. Under reporting itu kan berarti ya memang yang selama waktu itu kita tahu ada kasus tetapi tidak mampu dideteksi, undetected gitu. Jadi itu terus ya kami nah kepada pemerintah kami menyampaikan visi dari lapor COVID ini. Jadi kita akan fokus under reporting cases, kemudian kami akan menyuarakan ini dan kami akan mengkomunikasikan karena kami juga mendapatkan laporan dari warga, ada platform ini, kami juga akan menyampaikan informasinya untuk melengkapi data yang dimiliki pemerintah gitu. Dan komunikasi so far sih WA-WA-an dan lain sebagainya itu berjalan, bahkan kalau ada beberapa hal gitu saya juga tanya kepada salah satu tim yang ada di gugus tugas ya, sekarang Satgas ya, Pak ini kita mau apa dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya juga selalu dikirimin informasi-informasi gitu dan lain sebagainya. Intinya kalau kita melakukan hal yang konkret gitu, mereka sih mendukung sekali gitu, bahwasanya ada perbedaan data dan lain sebagainya. Silahkan ya kalau mau disuarakan ya silahkan. Intinya mereka sebenarnya mendukung aja gitu dan ya udah, dan kami pun juga memang apa yang kami temukan itulah yang harus kami share ya. Suarakan dan kami dorongkan ke pemerintah gitu. Menarik. Ini menarik. Jadi terus kami juga mengikuti, kami juga ini kontak ke Pemprov DKI gitu misalnya. Kemarin kita bikin survei persepsi risiko kan sama. Itu keren Mbak, keren banget. Nah, itu tuh jadi saya juga sebelumnya belum kenal sama Prof. Zulfikar Amir. Jadi waktu itu pernah pada saat kita berdiri itu diundang sama Mata Najwa. Dan pada saat itu juga Bang Zul, Bang Aso ya, Daeng Aso itu diundang juga dan kita nggak saling sapa, memang nggak kenal. Terus nggak lama kemudian itu kita mikir-mikir, kita kayaknya harus ngajakin Bang Zul deh, soalnya penting banget nih sebelum vaksin ketemu, sebelum multidimensi banget ya si wabah ini ya. Jadi untuk melihat masalah sosial yang ada di masyarakat, kayaknya kita perlu pendekatan lain, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ini Bang Zul nih orang yang tepat. Akhirnya kita ajakin lah, Bang, bisa nggak? Jadi kita sama sekali nggak kenal sebenarnya karena ada beberapa teman yang ada nomor teleponnya, langsung kita hubungi. Kita tuh bagi-bagi tugas. Kamu aja yang ngajakin, kamu aja. Oh, oke, ya udah, pokoknya bagi-bagi tugas aja, dihubungin. Jadi terus akhirnya kita bikin ini, bikin dan ya udah kita bikin teamwork, selesai. Jadi terserah DKI Jakarta mau ngasih MOU atau tidak ya pada saat itu, tapi kita harus melakukan ini dan jalan 206.000 sekian sebenarnya responden yang masuk, tapi yang valid yang menyelesaikan seluruh ya ada 150.000 dan kita udah punya tim juga, tim riset gitu. Jadi dari semua volunteer jadi semua volunteer lapor COVID itu, saya itu biasanya kalau kita ada agenda apa. Jadi kita memang lapor COVID itu pengennya evidence based, berbasiskan data yang benar gitu, data yang tepat, data yang jujur. Kita mengusahakan dan kita sendiri karena kita tahu bahwa
kami semua ini yang ada sekarang ini mungkin masih perlu banyak tambahan resource gitu ya. Makanya kami ngajak teman-teman dari LIPI, kami ngajak macam-macam lah dari UI, dari termasuk Bang Zul ini supaya bisa memperkuat si yang namanya lapor COVID ini. Jadi lapor COVID itu siapa sih? Ya kami semua ini. Kalau saya misalnya ya saya memang menggagas aja, tapi ya menjalankan juga. Tapi yang mewarnai, yang membesarkan, yang menjadikan ini sebagai identitasnya seperti apa, itu ya 150 orang yang ada di lapor COVID itu. Wah, ini banget ya. Ini bakal jadi momentum yang besar banget ya buat generasi kita sebenarnya. Soalnya lapor COVID adalah inspirasi. Inspirasi, saya yakin banget. Inspirasi bagi banyak hal. Kita juga terutama pandemic, dan kita berharap ada pandemic talks yang lain, ada lapor COVID yang lain yang digagas oleh anak-anak, terutama yang lokal gitu kan. Bisa acting lokal dan kasih impact terutama ke masyarakat kan. Soalnya masalahnya bukan di kebijakan aja kan, Mbak, soal wabah ini. Ya nggak, sangat-sangat multidimensi. Ya bagus sih. Terima kasih loh, Mbak, sebenarnya ada lapor COVID dan aku jalanin. Aku juga ini ya. Jadi kami tuh saya juga bingung ya. Maksudnya ini sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan tidak harus terinstitusionalisasi ya. Individu-individu itu bisa mengubah itu. Satu, we can make difference if we want to gitu. Dan if we committed to do it. Tapi saya sendiri itu banyak belajar. Saya nggak pernah mimpi, nggak pernah tahu, nggak pernah punya bayangan bahwa saya akan belajar atau bersentuhan dengan high tech gitu ya. Dulu kuliah itu memang ada mata kuliah e-health gitu ya. Bagaimana menerapkan health technology dalam public health gitu. Itu tuh aku tuh pernah belajar itu dan terus tapi itu di Amerika mikirnya oke lah itu ini bagian orang-orang yang health information technology atau apa gitu. Begitu di sini ada lapor COVID ini terus kebetulan adik-adik ya teman-teman yang membangun sistem itu kebanyakan teman-teman dari ITB kan. Jadi karena pada saat itu tuh hampir setiap hari meeting, hampir setiap hari ngobrol, itu jadi banyak belajar. Saya yang gaptek ini tidak menyangka bisa oke, kita bikin moving average. Nggak tahu apa itu moving average. Oke, kita bikin WA bot aja juga nggak kepikiran kalau itu bisa kejadian. Kita bikin apa aja. Jadi kayak kok kenapa saya dulu nggak sekolah di bidang teknologi informasi ya? Jadi kayak saya tuh mengagumi dan saya merasa bersyukur banget kok saya diberikan kesempatan untuk belajar ya. Justru kayak oh, seru banget. Jadi semalam tuh value-nya ke Mbak sendiri kan, ya istilahnya. Untuk menjalani ini value-nya gede banget. Walaupun sepaham saya ini pro bono kan sebenarnya. Istilahnya kalau dilihat fundingnya ini volunteer. Pro bono. Nggak ada income-nya kan dari sini sebenarnya. Kita tuh kita gini Mas, kita dari awal begini, kita saweran. Padahal kita tuh nggak kita saweran lah awal-awal 500.000. Satu orang 500.000. Ya karena kan ini teman-teman sendiri ya tadi dari 5 sampai kemudian jadi 10, jadi 12, jadi 15 nih. Ya teman-teman yang saya gampang aja ngomong, oke, besok 500.000. Saya nagihnya gampang aja, Mas Kamil mana? Ayo sini 500.000 kirim gitu ya. Atau kemudian beberapa minggu kemudian kayaknya kurang nih, kita harus sewa servernya yang kemarin jeblok karena nggak kuat kebanyakan orang yang masuk gitu. Terus oke, kita berapa harganya? Waduh, tapi kita harus bayar 1.500.000 per bulan atau berapa gitu. Oke, saweran lagi. Dan kemudian karena teman-teman developer ini kan bukan kawanku dari tahun berapa yang kita
kere bersama, hidup bersama, senang bersama gitu, bukan ya, karena ini adik-adik yang baru kenal, jadi kayak merasa punya tanggung jawab gitu, dan kita kagum, sebentar ya, orang IT itu, orang developer kalau kerja secara profesional, ini Berapa? pada lulusan ITB semua pernah saya nggak kenal ya, pas saya kepoin namanya satu-satu tuh, waduh, aku langsung nggak enak, jadi kayak ini menang apa, di sini dapat award Harusnya apa, harganya ini tinggi gitu kan. Harusnya. makanya bingung kan. Terus akhirnya kita saweran lah, paling nggak dikasih insentif aja, ganti pulsa gitu ya, Nah, ganti pulsa deh, ganti pulsa gitu. Tapi ini saya mau sekaligus mau menyampaikan ya, setelah kurang lebih 1 bulan kami berkegiatan, kami menjalankan lapor COVID, saya tuh ditelepon lah ya dari dari kedutaan Inggris, yang dia tuh melihat ada lapor COVID yang menggunakan WA bot, memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk sebagai yang bergerak di bidang data, untuk transparansi data dan lain sebagainya. Ditanyain, kita tertarik sama lapor COVID, kalian tuh pendananya dari mana, tertarik nggak kalau misalnya didanain, ada dukungan dana gitu. Terus, wah ya tertarik banget dong, karena kita pengen karena ada beberapa ya, kalau ada beberapa yang harus bayar itu, aduh bayarnya berapa nih, 1.000 euro, aduh kayaknya nggak sanggup deh, kalau saweran 10 juta aja masih bisa lah ya, kita keroyokan dan kita minta tolong sana sini gitu, kita masih bisa. Bahkan aku udah bilang ke teman-teman efek rumah kaca ya sebenarnya, dengan menggunakan lobby internal, ini bagaimana nih kalau misalnya kayak gini, ya udah, ya nggak apa-apa, kalau misalnya perlu nanti kita bisa rapat dan kita bisa dukung gitu. RK tuh ini banget juga sih, sangat perhatian juga dalam urusan kayak gini lah. Terus oke. Jadi saya pribadi sih ngerasa yakin menjalankan ini, ketika nanti ada kendala perlu dukungan dana itu, ya adalah, bukan cuma dari ini ya, banyak lah teman-teman kami yang berkomitmen untuk membantu juga gitu. Terus artinya kendala secara finansial itu gampang, itu adalah hal yang urusan sangat mudah untuk ya. Kalau bukan jalanin urusan ini, substansial. kalau jalanin ini bukan urusan substansial. Ada yang, nah Soalnya terus akhirnya value-nya ya bukan udah, di income kan, Mbak. Ini value-nya untuk betul, ngisi gap itu Untuk kan, ngisi gap. ya. Ya, terus akhirnya berproses tuh, akhirnya kami dapat dukungan dari kedutaan Inggris, tapi kemudian itu sekaligus mendatangkan tantangan yang lebih besar buat kami. Jadi awal-awal kita kan, wah nggak bisa server yang bagus, semuanya yang secure gitu, kita harus memastikan bahwa data ini secure, bikin websitenya harus diperkuat, nanti programnya akan semakin banyak dan lain sebagainya. Akhirnya kalau menjalankan kegiatan di lapor COVID nih ya, ngumpulin data, nganalisa, kemudian membuat divisi riset, sekarang ini yang baru ada divisi riset ekonomi, kita mau ngejalanin itu. Kita kolaborasi, ada salah satu ekonom Indonesia yang revolusioner, ekonom muda yang revolusioner, langsung kita ajak dan cocok lah ya di situ. Terus kita ada divisi advokasi dan kampanye melawan stigma COVID. Kita ajak banyak sekali dokter, kita kerjasama juga sama organisasi profesi kesehatan. Kemudian di situ kita nanti akan bikin platform khusus untuk teman-teman yang pernah mengalami penyintas COVID yang pernah mengalami stigma, nakes. Terus kita juga sedang ongoing semua ini, lagi bikin dedikasi tribute untuk tenaga kesehatan dan dokter yang wafat karena menjalankan tugasnya dan akibat terkena COVID-19. Kami kemarin siang tuh udah rapat lagi sama PBID. Terus ya macam-macam lah, kegiatannya macam-macam, dan semua ini saya terus terang merasa merasa terinspirasi setiap hari, termotivasi setiap hari ketika bertemu dengan banyak orang-orang hebat kayak Mas Kamil, Mas Firza. Ini kan di bidangnya masing-masing sangat kompeten. Terus
kok masih apa ya, Ngapain ngurusin kontribusinya ini? juga luar iya gitu, ngapain ngurusin ini, tapi kok masih menyisihkan waktu aja, masih Iya. peduli aja. Itu kalau dipikir-pikir misalnya sama Profesor Zulfikar Amir ya dia ngapain ya gue sama ya dia punya project riset sendiri Sendiri. untuk eh, iya pengembangan profesional Nya dia beliau gitu sendiri, ya, sebagai ya. seorang akademisi. Yes, Iya. yes, yes. Kemudian siapa lagi? Ada ekonom, epidemiolog. Kita juga punya banyak teman dokter, epidemiolog. Banyaklah mereka yang sudah punya karya yang memang psikolog juga. Mereka sudah punya karya yang cukup banyak di bidangnya masing-masing, tetapi masih mau bergabung dengan inisiatif bersama di Lapor COVID ini untuk rame-rame gitu menyatukan frekuensi dan ayo jalanin ini enaknya gimana. Belum lagi teman-teman relawan Lapor COVID yang setiap hari nginput data 514 kabupaten kota manual seluruh ya? Indonesia. Ngelihat website manual Mas. ya, wow. Manual, lihat website manual, Yeah. kita udah punya spreadsheet-nya, terus ya itu pusing. itu bikin saya merasa kayak, waduh, ini aset yang luar biasa dan teman-teman tuh hebat lah. Menyambung tantangan dari dukungan dana tadi adalah kita harus kalau saya pribadi saya harus bisa bersama-sama teman-teman itu menyeimbangkan antara profesionalisme dengan volunteerisme. Karena kita semua berangkat volunteerisme, kemudian kebanyakan komponen dana. Ini terus terang ya, begitu dimintain bikin proposal ya udah bikin apa aja yang ada di kepala pada saat itu memang mau membangun si platform ini. Alokasi dana untuk sumber daya manusia pun juga tidak besar karena saya pola pikir saya masih ini tuh voluntary, jadi ya udah kerja voluntary itu gimana sih gitu, tapi ya ada insentif lah gitu, saya masukkan komponen itu dan kemudian kebanyakan untuk infrastruktur sebenarnya. Yes. Nah tapi kan tetap ada komponen sumber daya tuh, ada insentif untuk relawan apa segala macam ya. Nah terus kalau ada insentif untuk narasumber ketika kita bikin webinar atau kelas pandemi ya, Mbak? pers kita itu kelas pandemi kenapa? Itu ya, yang kelas pandemi rutin itu ya? Pandemi. Nah, ya. Ini kan maksudnya kita kan ngajakin banyak orang ya, kolaborator ahli kita bilangnya ya, teman-teman yang kita ajakin itu para ahli itu, maksudnya kita nggak enak kalau kita hanya minta waktu dia, kita mau ada insentif sedikit lah karena udah ada dana dukungan dari dia. Yang ada apa Mas? Kami mengalami penolakan 100%. Wow. Jadi mereka benar-benar nggak mau istilahnya mau volunteer gitu ya. Ya istilahnya nggak mau dibayar lah gitu. Nggak mau dibayar dan maunya berkontribusi, tetap berkontribusi. Kita tuh bekerjanya kan di grup ya. Saya bikin grup kolaborator, core grupnya lah ya, backhandnya, backbone-nya ini yang melandasi substansi lapor COVID gitu ya. Kita bikin grup itu apa yang harus kita lakukan. Terus kalau ada sesuatu yang emergency, saya bikin meeting. Kita harus merespon ini. Seperti minggu ini kita ada satu meeting itu merespon sikap pemerintah yang sepertinya tetap merespon sebagai business as usual meskipun angka pertambahannya melonjak cukup tajam, angka yang meninggal melonjak cukup tajam, tapi kemudian responnya kok tidak ada yang berubah, kok kayaknya sama aja dengan pertambahan 89 kasus setiap hari dan ditambah versus lebih dari 1.000 kasus setiap hari. Ini kan sudah nggak make sense, bahkan sektor ekonomi yang didahulukan. Nah, kita perlu bikin strategi. Saya kumpulin tuh semuanya, ayo kumpul. Rapat. Nah, misalnya kayak gitu. Terus dan mereka tuh willing untuk ngumpul setiap saat. Mohon maaf Bapak Ibu kakak-kakak teman-teman Mas Mbak, apabila lowong bolehkah mohon maaf dadakan ini gini. Siap Mbak gitu. Terus ya tuh kita berdiskusi gitu, lalu pasti saya selalu minta oke, PR-nya apa?
Jadi kita follow up-nya apa. Makanya itu semua yang kami lakukan setelah kami diskusikan, kita harus melakukan sesuatu. Oke, kita bikin grup untuk task force-nya. Bikin grup tersendiri. Nah, kami punya grup ini, Mas. Volunteer itu ada grup WA sendiri. Namanya grup penggerak gitu ya, grup penggerak lapor COVID. Kalau ada teman-teman relawan data yang baru masuk gitu, biasanya saya rekrutmen. Teman-teman, ada nggak yang pengen bergabung di grup di sosial media? Tugasnya adalah A, B, C gitu. Jagain sosmed kita, bikin ini itu gitu. Ada lowongan lagi dalam tanda kutip ya, lowongan teman-teman kita mau menjalankan riset sosial nih. Ada nggak yang tertarik? Kurang lebih job desk-nya adalah A, B, C, D. Terus oke, dibuka ya hanya 10 orang. Wah, yang daftar 15 gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, diterima semuanya. Langsung 15 orang diangkut ke grup baru dan grup itu bekerja. Oke, sekarang siapa yang bidang statistik siapa? Ada beberapa 3 orang. Oke, ini bisa gantian untuk ngolah data. Bisa menerjemahkan pertanyaan ke Qualtrics siapa? Ada orangnya. Jadi nggak banyak apa ya? Jadi lebih banyak bekerja di grup kecil-kecil itu lebih banyak bekerja. Terus ada juga waktu itu kita kepikiran, oke, kita harus punya kelas nih semacam studium general ya waktu kalau di kuliah itu. Jadi kelas nih, bukan cuma webinar. Kalau webinar kita udah banyak ya, tapi ini kelas ketika kita mau menimba ilmu yang secara landasan teorinya itu kuat. Ini sebenarnya maksudnya untuk membangun logika berpikir supaya kita berbasis pada keilmuan, jangan malah anti science gitu ya. Jadi pengennya kontribusinya gitu. Jadi bikin kelas pandemi itu kita datangkan expert untuk ngomong soal apa aja yang terkait dengan pandemi gitu. Yes. Nah, ya udah saya bikin lowongan, siapa yang mau ini, kita pengen bikin ini, siapa yang mau bergabung. Terus wah, ada banyak, ya udah dibikinin grup. Oke, tugasnya adalah ini. Tentu saja awal-awal tuh saya pasti ini ya, bareng-bareng sama mereka. Yuk, kalau gitu gini-gini, siapa yang mau menghubungi narasumber, siapa mau persiapkan Zoom-nya, siapa yang mau bikin posternya, terus kira-kira outline pertanyaannya apa, yuk kita bahas bersama. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali itu saya intens mendampingi mereka ya. Tapi setelah itu saya udah nggak pernah lagi sih, cuman ini jadwal berikut kapan nih? Oh ini Mbak, ini gini. Sudah oke. Terus, jadi udah auto. jalan sendiri Mas. Iya. Udah autopilot. Kalau Menyenangkan. data udahlah ya, data udah relatif aman, tapi mekanismenya kita selalu perkuat. Yang tadinya semua teman-teman itu setiap hari sendiri dan ada satu yang memantau. Saya juga waktu itu setiap hari juga saya ini ya, cek kabupaten. Saya dapat 3 Quality kabupaten control lah itu. istilahnya, quality control. Saya malah input data. Saya emang belum sampai quality control. Saya input data kabupaten di Sumatera Barat, ada 3 kabupaten kota saya masukkan. Cuman sekarang saya udah melepas karena sudah tidak sanggup, waktunya udah tidak sanggup, soalnya kadang-kadang website kabupaten tuh update-nya lama banget, jadi nungguin sampai akhirnya jam 11 malam belum di-update. Aduh, ini sampai kapan sih? Kita juga sering ngulik. Wow, ini website pemerintah ini punya ciri khas ya. Kita sampai mengumpulkan itu. Jadi nah, teman-teman data ini menarik banget. Jadi mereka tuh sudah punya mekanisme juga. Akhirnya kita harus ada koordinator nih, Oke. Jadi kita sekarang punya 10 koordinator wilayah. Jadi 10 orang itu membawahi beberapa wilayah. Jadi beberapa provinsi itu dibawahi oleh 10 orang ini. Nanti ngecek setiap kabupaten kota, setiap cut off-nya jam berapa nih. Kalau misalnya belum diupdate sama volunteer, mereka update. Sama sekalian quality control. Ada satu yang menarik, saya lupa cerita. Jadi waktu itu kita, 514 kabupaten kota ya, gimana nih kita buka volunteer aja lowongan. Oke, yang namanya bukan orang teknologi informasi ya, bikin pengumuman membuka volunteer data kolektor, data input ya, harusnya kan data input. Kita bikinnya tuh lapor COVID memanggil relawan data. Gitu. Tapi kita kan mau ambil relawan data, bener dong. Saya lihat kontennya itu. Kita mau mindahin data, copy paste manual sebenarnya. Terus yang daftar siapa Mas? Yang daftar itu
orang yang ahli Python. Profilnya itu udah High sangat class. tinggi Tinggi sekali. ya. Kok Iya. kan bingung, ini apa ini? Apa sih kok Terlalu nggak tahu. tinggi ya. Terus teman-teman IT developer, Mbak, aduh gimana nih, Mbak ini. Kita jangan-jangan salah rekrut, salah kata-kata, salah redaksional ya. Jadi yang apply itu kayak bisnis analis yang Yes, kerja yes, di yes, salah yes. salah satu startup besar di Indonesia. Di bidang jual beli ada, di bidang transportasi itu ada orang yang bisnis analis di situ melamar. Terus profilnya tinggi-tinggi banget, bahkan ada yang dia bekerja di startup di Singapura itu, dan bukan pekerja ya, memang posisinya sebagai lumayan tinggi lah, kualifikasinya ini tinggi-tinggi. Ini emang kita kayaknya salah rekrut, tapi nggak enak juga nih, masa ditolak. Iya. Ditolak, dan kita butuhnya orang yang cuma bahasa copy Jawanya paste ngeblat gitu. ya. Iya. Copy paste. Akhirnya, tapi kan kalau misalnya mereka kirim email terus kita nggak respon kan nggak enak ya. Ya udah deh kalau gitu direspon aja, terus kita ajak ngobrol. Ya udah, kita ajak ngobrol, akhirnya ketemu di Zoom seperti ini. Sebenarnya yang kita butuhkan tuh ini, sambil kita assess sebenarnya ketertarikan mereka tuh apa, dan imajinasinya tuh ketika bergabung di lapor COVID apa sih. Ternyata nggak apa-apa, dia mau input update data, mau, tetapi dia juga pengen kontribusi yang lain. Kenapa? Mau. Iya. Tetap mau, manual gitu mau. Tetap mau dengan menambahkan value yang lain. Dia mau nambahin value-nya ya. Malah jadi upgrade ya sistemnya. Makanya kita mau bikin moving average, pengen mengacu lah, look up to our world in data itu. Terus pengen ini pengen yang mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau datanya bisa terupdate setiap saat, harusnya sih mudah. Terus bikin sentimen di sosial media, sentimen politik, sentimen yang ada di orang tuh social media ngomongnya. listening ya. Iya. Nah kayak gitu-gitu, dia punya kemampuan yang luar biasa untuk itu. Jadi kayak terus, ya udah deh. Dan mereka seru, cukup mewarnai lah. Jadi terus kita ini sebenarnya ngapain sih tapi kita selalu kasih tahu teman-teman, kita ini kan sifatnya sukarela ya, bergabung secara sukarela, dan kalau misalnya sudah merasa cukup atau udah nggak sanggup lagi, atau aduh bosen, atau aduh udah nggak suka lagi, ya udah dengan sukarela kita nggak apa-apa juga mau keluar. Jadi kita menerapkan sistem ada reshuffle volunteer gitu. Jadi kalau kalau Kabupaten Tegal misalnya sudah tidak terupdate selama 3 hari, apakah ini perlu mengibarkan bendera putih karena yang nanti jadi relawan input data juga banyak. Dan itu mekanisme itu sudah berjalan sih. Nice. Wah, cukup ngasih cerita detail ya. Wah, kita senang banget sih dapetnya. Jadi mungkin pendengar juga bisa bayangin ya betapa ada sisi menyenangkan ya, Mbak. Gede banget Wah, justru menyenangkan. Lucu, menyenangkan ya. Semalam tuh kita semalam itu kita akan rapat update lah ceritanya ya, update rapat koordinasi setiap divisi apa ya, divisinya tuh per WA group itu, yaitu tadi task force ya, kalau ada programnya. Terus pas update itu kaget juga, Profesor Zulfikar Amir kan riset persepsi nih, gimana update aja. Jadi baru ketahuan. Saya tuh seneng ya kemarin masuk diajakin lapor COVID tuh, ya oke lah, nothing tulus. Dan kemudian ayo kita jalanin survei ini. Itu saya nggak punya ekspektasi apa-apa tuh. Saya pikir ya nggak ada salahnya lah, jalan ya jalan, nggak jalan ya jalan. Pokoknya biasa aja, nggak ada harapan yang gimana, dan nggak ada target. Ekspektasi tinggi gitu. Dan nggak ngapa-ngapain, kurang lebih gitu. Terus kaget ternyata sistem bekerja kami, bagaimana network kami dengan Pemda, mengelola hubungan dengan pemerintahan, dan membuat semua ini jalan gitu. Dan bahkan kan akhirnya surveinya berhasil, di DKI juga dimintain program intervensi dan sekarang berjalan, Jawa Barat juga
Lagi mulai ya melakukan Jawa hal Barat. yang sama. Oh. Jawa Barat sedang mau mulai, desainnya sudah jadi, tinggal launching. Mudah-mudahan minggu depan ini sudah bisa di launching. Surabaya juga, iya. Jadi Bang Zul sendiri, saya juga bingung sih. Tapi ini luar biasa, saya belum pernah loh melakukan survei dengan respondennya ribuan, Segede apalagi gini. ratusan ribu. Iya, saya juga lihat Itu yang Jakarta, wow, survei segede ini. Dulu survei yang pemilu-pemilu aja nggak ada yang nyampe angka itu gitu. Ini bisa kita sebenarnya segitunya kita gitu. mengontrol juga sih, karena kita pengen representatif, setiap kelurahan harus ada yang mengisi gitu. Paham, paham. Jadi waktu itu wah, ya udah, tapi menurut saya pekerjaan yang bagus adalah pekerjaan yang dikerjakan dan selesai ya. Jadi Dikerjakan. Ya. berusaha untuk itu gitu, untuk menjalankan itu bersama teman-teman. Kalau sendirian pasti nggak salah, tapi yang pasti ya. Ya, Dan kolaborasi senang itu kalau ya. kekuatannya gitu. Seneng. Nah, kalau misalnya ada teman seperti teman-teman gini ya, diajakin Pandemic Talks, itu tuh efeknya lebih menambah semangat lagi sebenarnya. Jadi apa ya, ngerasa dapet, wah ada orang yang tahu nih, diajakin, itu sudah merupakan penghargaan tersendiri buat saya pribadi dan juga teman-teman yang sudah bekerja keras di lapor COVID. Jadi terima kasih banyak sudah ngajakin. Sama-sama loh Mbak. Terus ini Mas Firsa ada pertanyaan nggak? Tadi Mas Firsa udah nyiapin beberapa pertanyaan. Mas, halo? Apa aja ya? Kayaknya ada 50 kayaknya. Asik. Sampai terpana sama ceritanya. Silakan. Iya, mau nanya sih Mbak Irma apa? Seperti lapor COVID ini, apakah di daerah lain ada, atau ini memang hanya ada di Indonesia? Terus apa namanya? Kita kan, saya dan Kamil dan Mutiara kan merhatiin apa perjalanan hidupnya Mbak Irma nih. Wow, tadi malam ngelihat LinkedIn-nya kan, maaf, wah keren banget nih, gokil. Nah, dari yang Mbak Irma pelajari di sekolah sampai S3 terakhir kemarin, pada titik ini ngelihat kondisi pemerintah, rakyat, dan ya, dan saya dan kami nyebutnya lapor COVID itu kayak gerakan aktivis ya, volunteer dan aktifnya itu hubungannya sebagai 3 pilarnya itu gimana nih? Sementara ini kalau saya yang awam melihatnya perannya akhirnya dipegang sama gerakan volunteer aktivis ini. Pemerintahnya jadi kayak jomplang gitu loh. Rakyatnya bingung nih. Mau ke pemerintah bingung, akhirnya mau ke aktivis juga kadang ada pesimisme bahwa ada konspirasi, bingung lah rakyat gitu. Gimana menurut Mbak Irma? Iya sih, aku juga bingung. Oke, pertama, di negara lain saya kurang tahu. Harusnya sih ada gerakan aktivisme serupa, tapi mungkin manifestasinya beda ya. Ada yang fokus, ada yang fokus ke data aja gitu misalnya ya. Ada teman-teman komunitas open data, teman-teman data scientist itu yang banyak sekali bergerak di bidang data, tetapi data aja gitu. Saya mengeluarkan data. Mungkin kombinasi dengan aktivismenya jangan-jangan nggak ada atau belum. Ada juga yang fokus di aktivisme. Jadi advokasi non litigasi maupun litigasinya sangat kuat, tetapi intervensi dengan data, yang kalau ngomong data di sini artinya data science dan juga penggunaan teknologi informasi tidak terlalu banyak gitu. Nah, tapi saya juga belum tahu nih apakah ada yang, kalau kami ini apa ya? Saya tuh soalnya gini Mas, punya pemikiran bahwa saya dari dulu banyak ini ya, banyak melakukan kebetulan terlibat aja gitu, advokasi ASI misalnya, advokasi melawan korporasi gitu ya misalnya, dan advokasinya yang evidence based gitu ya, advokasinya turun ke jalan tapi dilandasi dengan data gitu, misalnya berapa banyak
berapa banyak ibu atau berapa banyak anak di bawah 5 tahun yang meninggal setiap tahunnya akibat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan air susu ibunya. Gitu. Karena itu semua berdasarkan data riset studi yang sudah di peer review, dipublikasikan dan ada berlaku di beberapa wilayah gitu, nggak cuma satu wilayah. Nah, ini tuh sebenarnya mendorong untuk jadi banyak berinteraksi ya. Saya sekolah sekolah selama 7 tahun itu membuat saya bertemu dengan banyak orang. Misalnya dengan sains yang hanya duduk di laboratorium, betul, dan di mana mereka menghasilkan banyak banyak karya, tetapi berakhir di peer review jurnal yang paling beken sedunia misalnya. So, bertemu juga dengan bukan bertemu ya, kenalan juga dengan beberapa orang hebat yang memang melakukan studi dan melakukan advokasi di kebijakan berdasarkan studinya. Terutama studi di public health ya, industri, bagaimana industri mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama di bidang itu, terutama industri pangan. Gitu. Nah, kemudian ketemu juga tipe orang yang aktivis, memang. Jadi ketika dia aktivis turun ke jalan, ya udah emang luar biasa dan saya sangat kagum itu. Nah, terus kemudian jadi saya berpikir pandemi ini merupakan jendela buat kita untuk menyatukan itu. Mereka yang tadinya duduk di laboratorium, mereka yang hanya ngitung bergulat dengan data dan angka epidemiologi, mereka yang ketemunya angka biostatisticians, mereka yang di jurnalis yang mewawancarai dan lain sebagainya. Itu kalau ketemu itu bisa saling menguatkan gitu. Dan saya membuktikan beberapa rekan kolaborator ahli, ada dokter, ada epidemiolog, ada statistician, ada virolog gitu, yang tergabung di lapor COVID. Mereka memang pekerjaannya tuh meneliti terus, tetapi kita berdiskusi terus, kemudian pendapat-pendapatnya itu sangat luar biasa kuat gitu ya, berdasarkan keilmuannya, dan akhirnya mereka bersuara juga dan sangat mewarnai dan mengarahkan pernyataan advokasi, pernyataan sikap kami gitu ya, yang berbasiskan data tadi. Itu membuktikan bahwa sebenarnya banyak sekali ilmuwan atau para orang yang ahli di bidangnya masing-masing yang sebenarnya memiliki dorongan untuk memperbaiki dengan cara yang tidak biasa mereka lakukan, dengan cara lintas sektor bersama saling menguatkan dan penelitian saya tuh findings-nya seperti ini, dan kemudian ini harus di-amplify secara populer supaya pembuat kebijakan itu mendengar dan menjadikannya sebagai landasan sebelum membuat kebijakan melonggarkan PSBB misalnya gitu. Meskipun itu belum diakomodasi, tetapi yang terjadi, kalau menurut saya, ketika kita menguatkan bagian dari civil society yang memang sangat berkualitas ini ya, yang secara keilmuan kuat sekali, para pakar dan lain sebagainya, dibantu teman-teman jurnalis, dibantu teman-teman markom seperti Mas Firza, dokter, sosiolog, antropolog, ekonom, ketika ini bertemu, kemudian platformnya dibuat dan dibuat sistem komunikasinya, kayaknya ini bisa jalan. Sementara waktu mungkin hanya hal kecil yang bisa kami sampaikan, yang belum bisa dikatakan wah luar biasa atau mengubah sesuatu, tapi setidaknya kami sudah membuktikan bahwa it work. Jadi kita bisa ketika mereka berkumpul kemudian menyatakan sikap bersama, itu bisa. Ya.
lebih Ini berarti lagi gitu. iya ya. Karena Mbak Irma barusan bicara mengenai intervensi kebijakan tanda kutip yang buruk. Ini mau nitip aja sih Mbak ini kayaknya Bali sama Jogja mau dibuka ya sama sama Menko Maritim sama Investasi. Tadi pagi udah mulai muncul di berita-berita di online, media online. Katanya rakyat udah mulai bosan nih. Ya udah kita arahin aja ke Bali, Jogja, Madiun dan lain-lain. Itu kata Menko Maritim Investasi Pak Luhut. Nah, tadi pagi saya bangun itu di benak saya langsung, nanti mau ngobrol sama Kamil mau ngutak-ngutik data Bali, siapa tahu ada yang bisa diangkat. Ya gitu loh. Emang fungsinya volunteeris sama aktivisme jadi itu ya, jadi intervensi penting jadi penting banget ya. Iya sih, Mas. Meminta dukungan publik untuk menekan pemerintah ya. Mendorong mendesak pemerintah lah supaya transparan dan lebih jujur lagi dengan pengelolaan penanganan pandemi ini ya, lebih mengutamakan kesehatan masyarakat ketimbang ekonomi, karena kalau sektor pariwisata dibuka ini oke, kita nggak usah ngomong sektor pariwisata dibuka dulu. Ekonomi. Perkantoran dibuka ini sudah banyak sekali klaster. Secaba sudah banyak. Kurang bukti apa lagi gitu ya. Di lembaga administrasi negara itu sekitar 20-an. Kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup juga ada klaster, di Indosat ada klaster, di perkantoran yang sudah dibuka itu ada klaster. Itu konsekuensi dari dibukanya aktivitas di kantor. Pulau Pari waktu itu pada saat dibuka langsung ada kasus positif juga. Kemudian ditutup. Pulau Pari ya. Ketika pariwisatanya dibuka, itu kemudian ada kasus, lalu tapi kemudian ditutup. Tapi saya baru tahu katanya udah dibuka lagi nih. Cuman saya belum tahu. Saya baru dapat informasi katanya udah dibuka lagi beberapa hari yang lalu. Oke, sekarang jadi kalau misalnya mundur lagi dulu ketika Bandara Soekarno-Hatta akhirnya diputuskan untuk dibuka sebelum Lebaran. Itu kemudian muncul klaster di Surabaya yang ditengarai karena pergerakan manusia ya. Itu terus klaster pondok pesantren dan lain sebagainya itu menyusul lah, pabrik rokok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu semua itu bisa menjadikan bukti bahwa pembukaan ekonomi, pariwisata, tempat publik. Iya, itu memiliki konsekuensi meningkatkan potensi penularan yang lebih tinggi ya, berdasarkan bukti ya. Kalau melihat bukti-buktinya sih saya rasa nggak sulit untuk menyimpulkan itu. Tetapi ya kita lihat saja sebenarnya ketika pemerintah tetap ngotot untuk membuka dan kemudian nanti terjadi ledakan kasus atau pertambahan kasus, rasanya pemerintah juga harusnya mengambil sikap yang lebih serius lagi. Cuman harus menunggu berapa banyak orang yang sakit, terinfeksi, menunggu berapa banyak orang yang terpapar dan kemudian terkapar lalu meninggal. Dan menunggu sistem kesehatan yang kami pertanyakan juga, nunggu sampai kapan? Itulah. Ya. Makanya kita nggak boleh, harus semangat terus. Ya, belum ada tanda-tanda ini harus berhenti ya. Ya nggak, pergerakan ini. Pergerakan asik. Belum ada. Tapi mudah-mudahan kita diberikan. Terus ada lagi dari kami. Iya, ini aku nanya di rada-rada OOT sih. Mbak Irma sama keluarga, gimana di keluarga sendiri? Maksudnya ini kan aktivisme buat society ya. Di keluarga gimana Mbak posisinya? Aku rada di keluarga dari teman-teman. Maksudnya di grup keluarga, terus sama karena Mbak sibuk ini, profesionalisme Mbak di kerjaan gimana? Terus sama si Awan gimana? Si Mas Khalil gimana gitu, maksudnya aku ini aja sih. Apakah mereka sedukung itu atau frekuensinya ada yang beda? Misalnya ada sepupunya Mbak percaya konspirasi,
gimana gitu misalnya. Aku cuma Iya, penasaran aja. iya, iya sih, itu menarik ya. Itu sisi-sisi yang kadang-kadang menarik. Keluarga, keluarga kecil, keluarga inti ya. Saya, Holil, Angan itu kayaknya udah nyantai aja. Kita tuh keluarga, Hmm. ya kita biasa aja sih, begini-begini aja. Jadi dari awal juga ketika saya sebelum menikah, kemudian pada saat hamil itu saya juga ajakin si anak saya pas cicak buaya tuh anak saya mungkin udah denger ya, udah ikut aksi, udah Wow. sampai malam gitu. Mungkin dia terbiasa ya. Jadi saya bersyukur aja sih. Mungkin dia suka protes sih sebenarnya kalau uh, ibu ada meeting ya? Hari ini pasti meeting gitu. Terus Iya, iya. uh, lapor COVID ya. Terus pas ketika karena sekarang dia kelas 5 SD ya, Hmm. dia cek, oh kamu bikin bot, dia bilang gitu. Dia langsung, masa sih kok bisa bikin bot gitu. Jadi codingan tuh anak-anak kecil kan udah mulai Iya, iya. ini Anak ya zaman bisa. sekarang Terus udah. Iya, zaman sekarang udah mulai uh, ya. terus dia juga sebelumnya dia kan ada tuh PR dari sekolah tuh oke, kamu bikin infografis tentang terserah Hmm. temanya apa gitu. Terus dia milih tema soal corona Hmm. gitu. Jadi ya nggak, ya dia Wow. sendiri yang milih. Terus dia bilang, Datanya Mami, datanya ada di Mame semua ya. datanya ya itu sederhana banget sebenarnya, milestones aja tuh. Sejak kapan sih ada? Dia riset sendiri. Agak susah Oh. kalau dikasih tahu, kalau dia nanya baru dia Hmm. terbuka untuk menerima masukan. Tapi sebelum, kalau dia nggak nanya itu dia maunya dia sendiri dulu gitu. Nah, tapi ya itu kayaknya saya nggak pernah ngasih tahu, tapi mungkin karena setiap hari bareng gitu ya. Jadi dia dengar apa yang kami lakukan itu. Jadi ya udah biasa aja gitu. Ya kebetulan Holil juga lumayan sibuk. Jadi terus yang enak sih karena meskipun di kios ini kan kayak keluarga sendiri ya. Kita kan Hmm. tutup ya sebenarnya, tapi selalu ada orang yang menjaga kios Standby. ini. Jadi kalau ada apa-apa nih saya rapat terus-terusan. Holil misalnya harus ada apa gitu ya, ada kerjaan, itu kita sih udah tenang gitu karena Angan berada di tempat yang aman, ada om-omnya yang jagain, terus dia sendiri juga punya kesibukan, kadang-kadang dia punya jadwal kalau setiap seminggu sekali itu dia ada ketemu sama semacam mentor gitu ya, bikin Hmm. beats, bikin lagu gitu. Dia Hmm. ya udah, kita sih ngedrop dia terus kita jemput, atau temennya itu yang teman kami yang datang ke sini, kemudian mereka ya gitu, semua punya aktivitas masing-masing. Seru ya. Ya gitulah, untuk sementara sih begitu. Keluarga besar kayaknya mereka udah paham ya. Kita jarang di rumah, kita kalaupun di rumah sibuk sekali atau apa gitu. Jadi ya udahlah, mereka udah cuek aja, udah biarin aja deh itu gitu. Iya, iya, iya. Sistemnya udah jalan lah di keluarga. Jadi Support sistemnya Ini udah kan untuk jalan dan mengerti ya. untuk sisi Mbak sebagai ini ya, yang pelaku pelaku volunteer dan aktivisme ini. Kalau di sisi pemahaman gitu, Mbak kan istilahnya udah effort untuk edukasi banyak society ya. Di keluarga sendiri ada treatment khusus Ada nggak? Misalnya, penolakan a- atau terus ada apakah ada penolakan. case itu atau gimana maintenance-nya di keluarga gitu? uh, Kan Mbak update-nya kan ke ini ya, share-share-nya kan ke teman-teman gitu ya. Di keluarga gimana nih? Tetap sharing atau mereka tetap tetap update soal Dengan COVID ini keyakinan nggak sih? masing-masing. Enggak, aku cuma penasaran ke Mbak keluarga Irma aja. ya, di keluarga itu hmm, Jadi ini aku, kan bukan iya, iya. sekali. Hmm. Gimana? Enggak, jadi ini aku jadi rada refleksi diri aja sih. Tentang. Misalnya, aku kan ini Mbak, apa namanya, sering sharing ke society ya, ke teman-teman. Jadi kadang-kadang jadi orang yang ditanyain pertama kali lah kalau ada data gitu. Di circleku sendiri kayak gitu. Tapi di keluarga, bukan aku sengaja atau enggak, tapi di keluarga enggak gitu. Di keluarga saya ini aja sih, santai aja Ya, gitu. Ada kontrol aja gitu. ya, Saya nggak terlalu progresif di teman-teman gitu. Kalau Mbak kayak gitu gak sih? Aku penasaran aja. kalau saya itu jadi
Hmm, keluarga kami tuh kayaknya udah tahu ya. eh saya nih ngapain, Iya, iya. terus dari awal, maksudnya ini bukan yang pertama kali. Jadi Iya sih, mereka ya, udah ya. tahu kira-kira ini kalau ibu saya tuh mungkin mikirnya ini anak pasti begini, ini anak Iya, iya, kira-kira iya. udah terbaca lah dia mau ngapain gitu. Dan kebetulan karena ini pandemi, ibu Hmm. saya tuh tenaga kesehatan, udah pensiun Ah, ya, udah. hmm. Terus kakak saya bekerja di rumah sakit sebagai tenaga administrasi sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Ya bekerja jadi nyambung gitu. Jadi Hmm. nyambung dari dulu sudah di sudah saling mendukung sih, sudah saling sama frekuensinya. Kebetulan keluarga inti ya, Hmm. kakak dan ibu saya ya. Uh, sudah satu frekuensi, kita bertukar data. Kakak saya juga mengusahakan misalnya, oke, Nah, insentif untuk tenaga kesehatan nih aturannya gimana? Beberapa kali sih saya coba menghubungkan dengan nah. kebetulan teman yang ada di KPK gitu kan, kebetulan lagi sedang melakukan pemantauan anggaran penanganan COVID COVID. yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi seru, malah enak. Dan ini nggak terjadi sekarang aja sih. Dulu tuh pernah ada semacam kasus, aduh gimana ya kalau misalnya soal kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Kebetulan di rumah sakit di Nah, mana kakak saya bekerja, rumah sakit umum daerah itu diperiksa, kakak saya tuh ikut dipanggil dan kakak saya nanya gimana caranya kalau memberikan informasi itu seperti apa segala macam. Jadi kayak udah iya sih. saling dukung gitu. Kalau keluarga, saya tinggal di rumah mertua bersama mertua dan ada beberapa kakaknya suami ya. Nah, Dan keluarga mertua kayaknya juga udah udah paham tahu lah ya. nih, Ya, udah paham lah ya. udah paham, Ini Irma nih, udah ya gini lah paham. gitu kan. Iya, iya, Iya iya. gitu. Terus Iya, 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 ya iya. udah, jadi udah saling mendukung aja sih, kita saling menghormati. Saya juga merasa kalau nggak dapet tidak berada di keluarga yang seperti yang saya miliki sekarang, jangan-jangan saya juga nggak bisa begini gitu. Jadi Hmm. semaunya sendiri sih kalau saya tuh. Jadi apalagi sekarang ya internet di rumah lagi kurang, kalau karena internet kurang bagus, terus kebetulan lagi ada renovasi udah beberapa bulan terakhir nih berisik banget. Jadi setiap hari saya memilih pagi-pagi berangkat ke kios, kemudian beraktivitas di sini gitu. Dan itu paling ibu mertua saya cuman selalu memastikan saya paling dimarahin kalau saya nggak bawa makan. Ah, Jadi saya harus saya pasti Oleh-oleh, nanya, udah makan belum oleh-oleh. gitu. iya. Oh, Udah makan makan. di rumah. Nah, Harus bawa makanan dari rumah. Udah makan belum? Oh, Bu tadi. Terus kalau misalnya belum makan itu kayaknya rasanya kayak disewotin gitu ya. Jadi nggak itu, tapi itu emang salah, udah salah. lama ya, maksudnya biar makan makanan Biar di sehat. rumah dan lain sebagainya, dan lebih murah juga ya, jadi kita nggak beli. Jadi saya selalu bawa makanan, selalu diingetin tuh, jadi selalu bawa makanan. Terus kalau pulang apa, jadi ibu mertua saya udah Udah paham lah ya. Udah 84 udah atau 5 ya, udah ini ya, udah udah sepuh banget iya, ya. udah sepuh, tapi mengikuti berita dan selalu membaca dan selalu Hmm. beraktivitas ya, alhamdulillah sehat. Jadi dia itu alhamdulillah tidak terpapar infodemik dan Nah, misinformasi, itu. sehingga kondusif sekali. Jadi Ah, bacaan gitu. Terus hmm. ya itulah, kita selalu kalau Ya, ada ya. pas ketika ngobrol bareng di rumah ya kita ngobrol gitu. Cuman ya mungkin kadang-kadang mungkin ya tapi saya nggak tahu ya, pasti dalam hati, aduh ini berangkatnya pagi pulangnya malam. Tapi udahlah. Iya, ya, ya, nah, itu jawabannya bagus, Mbak. Saya mendapat jawaban sesuai pertanyaan saya. Tadi takutnya tanya ini nggak bisa ditangkap ya, tapi it's okay. Gitu Makasih, ini. Mbak. Jadi beruntung ya, saya termasuk orang yang beruntung kali ya. Iya, ini. Tapi itu tuh tapi melalui perjalanan ya, tapi Iya, melalui iya, iya, perjalanan iya, yang cukup paham, paham. panjang. Hmm. Karena Itu emang melalui dari dulu perjalanan kayak yang gitu ya. cukup ya. Uh, uh, Gimana, Mas Firsa? intinya sebenarnya komunikasi dan komunikasi yang enak, yang baik, dan
bagaimana kita teguh pada prinsip atau sikap kita. Kalau kita Iya. tidak sepakat itu kita sampaikan, tapi caranya ya kalau sama orang tua, sama keluarga itu jauh lebih sulit ketimbang ngomong pakai konferensi pers. Enak kita ngomongnya ya, tapi begitu Itu sama maksud keluarga, saya. mana ya caranya ya? Ya soalnya di circle saya tuh ada di circle kita ya Mas Firsa ya, maksudnya banyak curhatan lah. Kalau di keluargaku kok gini ya, di keluargaku kok gini ya gitu kayak. Oh iya, emang itu Iya, kita harus semangat. iya. Jadi apa Eh, kadang-kadang ngerasa useless kalau kita bisa mempengaruhi society, tapi betul. ternyata Kok orang keluarga tua sendiri enggak orang ya? tua kita sendiri kok ada resistensi yang kita nggak bisa tembus gitu. Tapi memang itu perjuangan masing-masing sih. Iya, Betul, iya, iya. betul. Itu aku menyarankan untuk sementara yang saya lakukan itu kebetulan works ya. Itu Hmm, karena memang komunikasi dengan keluarga dan dengan publik emang harus dibedakan. dibedakan. Terus Hmm. saya tuh orang Jawa, jadi sejak kecil kayak diajarinya gimana sih kalau sama orang tua tuh ada unggah-ungguhnya, ada apa ya, unggah-ungguh bahasa Indonesianya apa? Tata Ada keramanya, tata Tata keramanya. tata krama, tata krama, krama. adat Hmm. istiadatnya itu ada gitu. Jadi bagaimana kita saatnya nih ujian yang sebenarnya nih mengaplikasikan apa ke ilmu Iya, iya. kita melalui channel of communication-nya itu tadi tuh tata keramanya. Ya nggak? Mas Firza gimana tuh? Ilmu I- komunikasinya tuh yang berjalan. iya. Setuju. Kalau sama orang tua itu variabel susahnya pakai ini sih, pakai ada apa namanya, pakai ada perasaannya, sama Ah, unggah-ungguhnya, sama ibaratnya kan kayak ada seratannya ya. ya, Makanya betul. momentum jadi penting sih, momentum jadi Betul. penting. Ah, Plus yang jadi sulit adalah mereka lebih banyak dengar informasi lainnya dari WhatsApp-nya mereka. mm-mm. Jadi daripada mendengarkan kita, jadi itu challenge-nya itu sih kalau dengan teman, inner circle atau sama keluarga, sama orang tua. Ibaratnya Betul. ngomongnya itu harus muter-muter, sering momentum yang enak pas makan bareng gitu. Nah, itu. Terus itu pun pasti ada, loh ini katanya ayah di grup WA ini, katanya ini udah susah tuh kalau Ini. udah gitu. Ya, Iya, katanya ini, padahal kan Jadi, ya. padahal kita iya sih. terbiasa ini kan. Jadi apa ya, istilahnya kita bisa nyimpulin ya bahwa kita keluar juga harus terus hajar, tapi di dalam juga harus maintenance ya. Betul. Itu perjuangannya di Betul, situ betul, justru. betul. Mm-mm. Iya. Iya sih. Jadi itu tadilah tata krama tadi Mas Firza yang Mas Firza sampaikan itu penting banget sih bagaimana kita harus tantangan lah nanti satu sesi sendiri itu tips and tricks. Asik. Oke, gimana Mas Firsa, ada Iya, iya, iya. tambahan atau Mbak Irma ada yang mau disampaikan lagi Udah. nggak? Kira kayaknya ini ya kali ini Oke, oke, kayaknya dan next time boleh nggak ngobrol-ngobrol lagi? Boleh kan Mbak ya? boleh dong. Mau ngobrol apa? Iya. Aku ada satu proyek Ini tersembunyi ya, yang sedang, Oh ya? tapi ini jangan ya di ini apa, jangan. buat apa pendengar Pandemic Talks pasti jadi tahu bagaimana hebat perjuangannya Mbak Irma dan teman-teman nih, gimana strukturalnya, manualnya, rekrutmennya. Ini pasti jadi gambaran yang tidak pernah orang awam bayangkan, Hmm. bahwa apa? Menurut saya bahwa ini ada orang-orang yang baik, peduli, mau mengisikan waktunya untuk negara ini gitu loh. Nah, Hmm. ini pasti akan menjadi apa namanya ya? Inspirasi. Tadi kami bilang apa? Yang dilakukan oleh Mbak Irma di lapor COVID dan teman-teman adalah inspirasi sih. Jadi kalau ada yang masih jadi tanda kutip nggak melakukan protokol atau terburuknya jadi covidiot, ya itu kebangetan sih. Gitu. Video. Dan harapannya setelah mendengarkan betapa hebatnya perjuangannya Mbak Irma ini, teman-teman juga tergerak menjadi agen Bahan. apa ya, agen edukasi lah, minimal di Oh inner ya circle-nya inovasi. itu. Ya, Kayak si Mas Yang dokter ya, Tedros juga menyampaikan kan bahwa iya minimal itu. ada, iya, semua harus jadi agen di lokal society-nya masing-masing. ya, Punya peran ya, punya Ya, part berkaca sama climate change profitnya. itu kan banyak kan di dunia gerakan-gerakan yang bahkan digalang sama
anak-anak kecil gitu. Di Indonesia ada Iya. kan anak SMP itu kan, siapa tuh? Ya, jadi itu bisa jadi cerminan bahwa siapapun kita bisa ngasih impact gitu. Iya. Ya. Bentar. Ya, kita ini Asal pakai data ya, berusaha. asal evidence-nya data sama ilmiah ya Mbak ya. Betul. Ya sih yang harus kita ingatkan itu ya. Kalau harus apa ya, pesan dan kesan adalah mungkin ngingetin bahwa ini yang dihadapin wabah atau penyakit. Jadi ada ilmunya. Jadi tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh pakar, bukan influencer. Terus percaya pada data, percaya pada sains. Terus kemudian kalau angka-angka itu semuanya harus meragukan gitu ya. Ada pertanyaan, benar nggak ini? Benar nggak? Dan cari jawabannya gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Irma. Habis ini saya berhenti Sama-sama. recordingnya ya. Habis itu kita ngegosip bentar. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih.